Kenapa yang realitas Indonesia hari ini adalah sebuah realitas yang penuh kekerasan, realitas yang memilukan, dan kami pemuda NTT terpanggil untuk mewartakan damai ini bagi Indonesia. Kami ingin ajak orang muda Indonesia dimanapun berada, mari bersama-sama kita bangun damai bagi NTT. Memang kita berbeda, tapi perbedaan itu adalah untuk mempersatukan kita membangun bangsa ini. Bhinneka Tunggal Ika. Obor itu punya pesan utama itu Bhinneka Tunggal Ika. Mengembalikan kebersamaan orang muda dalam perbedaan, ya, untuk mewartakan perubahan, keadilan, dan perdamaian. Semua aspek yang terkait Paskah kita warnai sebagai orang muda Kristiani. Paskah itu tidak hanya kemenangan Kristus atas maut, ya, yang merupakan kebebasan bagi manusia dari dosa-dosa, tetapi Paskah ini juga berarti kemenangan Kristus atas kekerasan dan kejahatan, sebuah proklamasi perdamaian. Pesan itu yang ingin kami tangkap, dan mengapa pawai kemenangan Paskah kali ini itu pesannya tunggal: wartakan damai, laksanakan damai di mana-mana. Itu menjadi semangat besar dalam bentuk sekecil atau sederhana. Paskah yang adalah sebuah proklamasi kemenangan itu menegaskan kepada kita umat percaya bahwa kemenangan yang dikaruniakan oleh Tuhan itu bukan sebuah kemenangan yang tanpa proses, tapi justru dalam proses menuju kemenangan itu Allah di dalam Kristus Yesus memberikan teladan kepada kita bagaimana misalnya hidup dalam kedisiplinan, ya, nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan perdamaian itu yang mesti menjadi perjuangan kita bersama. Nah, karena itu saya kira kembali kepada pemahaman dasar soal konsep dasar soal apa itu gereja. Ya. Gereja ini kan alat yang Tuhan pakai di tengah-tengah dunia untuk membawa sukacita, damai sejahtera, shalom Allah bagi dunia ini. Nah, kalau kita bicara soal gereja, maka kita bicara soal, ya, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang dikaruniakan oleh Tuhan karunia dan talenta. Nah, bagaimana mewujud nyatakan karunia dan talenta ini tidak saja dalam hidup secara pribadi, tapi hidup dalam persekutuan, dalam kebersamaan dengan sesama, dengan siapa saja. Saya kira itulah yang diperjuangkan oleh Tuhan, tanpa mengenal perbedaan dan lain sebagainya. Tapi dia mengajak semua orang untuk terlibat dalam upaya untuk membawa damai sejahtera, sukacita bagi dunia ini. Teristimewa kepeduliannya terhadap mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka yang diberlakukan tidak adil dalam kehidupan masyarakat. Nah, saya pikir bahwa Paskah ini adalah sebuah refleksi, juga ajakan bagi kita semua untuk keteladanan yang telah diberikan oleh Kristus itu mesti menjadi motivasi, inspirasi utama bagi kita untuk memperjuangkan setiap nilai-nilai kehidupan yang tentu membawa sukacita, damai sejahtera bagi kita sendiri, dan tentu ini sebuah kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana memaknai kebangkitan Kristus ini dalam perilaku hidup kita setiap hari. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Paskah melalui obor perdamaian ini sebuah simbolisasi yang sebenarnya menyentuh
panggilan dasar daripada kehidupan manusia itu sendiri. Ya, secara khusus tentunya bagi orang-orang Kristen, orang-orang pemuda-pemudi Kristen, supaya bagaimana nilai kemanusiaan itu mesti menjadi semacam agenda bersama, ya, di tengah-tengah hidup, karya dan pelayanan kita, ya, bahwa banyak sekali kepentingan-kepentingan yang bisa merusak niat, motivasi dan inspirasi yang indah dari panggilan kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Tetapi saya kira itu tidak boleh kemudian mengalahkan sebuah idealisme yang ada pada kita untuk mengupayakan atau memperjuangkan kesejahteraan, damai sejahtera dalam hidup ini. Ya. Obor perdamaian dimulai di Kupang, diprakarsai oleh para pemuda lintas agama dalam kerangka merayakan Paskah. Dan Paskah adalah kebangkitan yang merajut dan memulihkan kembali wajah kemanusiaan. Wajah kemanusiaan yang selama ini telah tersobek-sobek oleh berbagai kesalahan kita sendiri, dengan berbagai perbuatan yang tidak sesuai dengan hakikat kemanusiaan. Dan karena itu, kami Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan gereja-gereja di seluruh Indonesia sangat menghargai prakarsa para pemuda lintas agama ini, dimulai di kota Kupang dan nanti akan tersebar ke seluruh Indonesia. Harapan kami bahwa obor perdamaian ini akan terdengar gemanya di mana-mana, bukan saja di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Dengan demikian, kendati langkah ini adalah langkah yang kecil, tetapi dia mempunyai makna besar bagi pemulihan wajah kemanusiaan. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pemuda lintas agama di kota Kupang yang telah memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi pemulihan wajah kemanusiaan. Langkah ini kecil tetapi mempunyai makna besar, dan semoga ini menulari setiap manusia yang menginginkan hakikat kemanusiaannya tidak diobrak-abrik oleh kesalahan kita sendiri.
bagaimana menghargai panggilan hidup kita secara pribadi maupun sebagai gereja bersama-sama dengan agama-agama yang lain yang ada di Republik ini. Bahwa sebenarnya tujuan kita sama, yakni bagaimana mengupayakan hidup yang penuh dengan damai sejahtera dengan cara-cara yang manusiawi, cara-cara yang berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama-agama kita. Ini yang mesti menjadi dasar pijak kita bersama, ya, supaya setiap tantangan, setiap godaan, setiap niat-niat yang mencoba untuk mengalihkan, apalagi menghilangkan semua niat yang baik ini dapat kita hadapi, ya. Jangan itu kemudian mengotori, apalagi menghilangkan idealisme yang kita bangun bersama untuk memperjuangkan hidup kemanusiaan yang beradab, hidup kemanusiaan yang benar-benar sesuai dengan apa yang juga diperjuangkan oleh Tuhan. Tentu kita berharap ini bukan hanya sebuah seremonial tahunan yang kita lakukan dari waktu ke waktu, tetapi sekali lagi ini mesti berangkat dari sebuah kerinduan bersama untuk mengupayakan hidup dalam kebersamaan atau dalam pluralitas ini. Kita boleh berbeda, tetapi kita tetap punya tujuan yang sama, bahkan dengan cara-cara yang sama yang sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing untuk memperjuangkan hidup yang berkualitas, hidup yang benar-benar membawa ketenangan, sukacita dan damai sejahtera bagi semua pihak. Setiap perbuatan baik kita, setiap niat baik secara pribadi maupun dalam institusi agama atau secara khusus dalam gereja itu, semuanya itu merupakan sebuah perjuangan yang kita lakukan karena kita syukuri bahwa Kristus sendiri telah melakukan itu semua bagi kita. Selamanya